Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Oh, lebih lagi. Apa kabar? Haleluya. Boleh sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Saya percaya setiap kita yang datang sore hari ini, oma, opa, selalu diberkati Tuhan. Amin. Buktinya bisa datang untuk beribadah di sini. Amin. Dan kita mau siapkan hati kita mau datang beribadah sore hari ini. Kita mau berdoa, kita minta supaya Tuhan hadir di tempat ini, mengurapi, memberkati setiap kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada dan kami boleh beribadah sore hari ini, itu karena anugerah daripada Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, saat kami ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kami, Tuhan menyembuhkan setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Bahkan Tuhan memberikan damai sejahtera buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Mari biarlah sore hari ini merupakan sore yang indah untuk kita boleh menghadap kepada Tuhan, mengkaitkan setiap pujian yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh disenangkan atas pujian kita sore hari ini. Saat indah untuk berhadapan denganmu Tuhan.
Tuhan bagi berdiri sama-sama saudara. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku.
berarti Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
baik kepada kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, kasih-Mu, kesabaran-Mu kepada kami semua. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Bapa, kami percaya Engkau hadir saat ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami harus menyerahkan segala kekhawatiran, segala kesusahan kami hanya kepada Tuhan, Amin. bukan kepada siapapun. Biarlah Bapa, Engkau yang hadir di sini, Engkau yang rindu untuk menjamah kami semua, untuk melawat kami semua, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan kemenangan kepada kami semua. Maka Bapak tolong tuntun kami semua kembali ke jalan-jalan firman Tuhan. Biarlah kami semua dapat sungguh-sungguh dijamah oleh firman Tuhan, sehingga kami berbalik kepada hati dan kehendak Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan dan pemulihan yang besar kepada kami semua. Bapak, saat ini kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya hanya Tuhan yang berbicara melalui mulut lidah bibir hamba-Mu yang tidak berguna ini. Sekiranya hanya firman Tuhan, hanya kehendak Tuhan, hanya kerinduan Tuhan disampaikan kepada kami, sehingga kami percaya semua permasalahan, sakit, penyakit, segala kegelapan, dosa dienyahkan, disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan dari awal sampai akhir sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang melimpahi, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Shalom. Sehat semuanya, amin. Oke. Kita mulai lebih pagi, rasanya lebih segar ya. Nah saudara, firman Tuhan penuh dengan nubuatan. Alkitab mencatat begitu banyak nubuatan. Nah, ada satu nubuatan yang sangat-sangat penting yang Tuhan katakan ini akan digenapi di akhir zaman. Nah, saya percaya ini akan digenapi di Kota Malang. Kepada saudara semua, kepada semua keluarga kita semua. Nah, apa nubuatan ini? Nah, nubuatan ini pasti terjadi kan? Ya. Firman Tuhan satu titik pun tidak ada yang tidak digenapi, pasti digenapi. Nah, apa nubuatan ini? Firman Tuhan berjanji di akhir zaman Tuhan akan memenuhi bumi ini dengan pengenalan akan Tuhan, dengan pengetahuan akan Tuhan sepenuhnya. Nah, jadi firman ini saya percaya untuk kita semua sebagai orang Indonesia. Ya, Tuhan mau kita semua dipenuhi oleh pengenalan akan Tuhan sepenuhnya, oleh pengenalan akan pengetahuan kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, apa maksudnya dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan? Nah, dikatakan kalau kita mengenal Tuhan artinya sama dengan firman, karena Tuhan itu, firman itu adalah Allah. Ya, kita mau baca ayatnya bersama-sama. Tolong ditayangkan. Judul firman hari ini, seperti apakah gereja mula-mula? Ya, gereja mula-mula setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan memakai gereja mula-mula. Nah, kita mau belajar seperti apakah ini. Nah, kita mau baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Ini harus digenapi dalam kehidupan kita, amin. Nabi Yesaya bernubuat seperti ini. Nabi Habakuk juga bernubuat hal yang sama. Kita baca slide yang selanjutnya, Habakuk 2 ayat 14 mulai. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Wow. Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti apa pengetahuannya yang Tuhan inginkan yang akan digenapi, saudara? Seperti air yang menutupi dasar laut dengan kemuliaan
pengetahuan Tuhan yang penuh. Ya, jadi pengetahuan firman, pengenalan akan Tuhan yang adalah firman, itu bukan sedikit-sedikit saja, atau katanya, kata si A, kata si B. Tapi semua umat Tuhan yang sudah ditentukan ini akan menerima ini. Nah, bagaimana saudara? Bagaimana ini bisa digenapi? Ini pasti digenapi. Nah, tapi ini bukan digenapi dengan cara bim salah bim, firman ini terjadi dalam 1 detik, tiba-tiba kita dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, akan pengetahuan Tuhan, yaitu firman. Ya, bukan digenapi seperti sulap seperti itu sekali jadi. Nggak seperti itu saya. Nah, ini digenapi contoh melalui gereja mula-mula. Jadi supaya jemaat bisa dipenuhi oleh pengenalan akan Tuhan, oleh pengetahuan yang penuh tentang Tuhan yang adalah firman, ini tidak terjadi begitu saja, tapi ini harus ada prosesnya. Gak bisa tiba-tiba kita pengenalan akan seluruh Alkitab, kita jadi tahu, wah pokoknya saya udah tahu, udah hafal semuanya. Gak bisa seperti itu kan. Nah, maka ini digenapi oleh Tuhan, contoh melalui gereja mula-mula. Kenapa? Karena gereja mula-mula menyerukan firman Tuhan, karena gereja mula-mula mengajarkan firman Tuhan. Ini adalah gereja yang Tuhan bangun, yang Roh Kudus bangun. Nah, apa pekerjaan utama gereja mula-mula, saudara? Sesuai dengan amanat agung Yesus. Ajarkanlah segala sesuatu. Beritakanlah firman ke seluruh dunia. Ajarkanlah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Ya, murid, belajar. Nah, jadi ini digenapi ada tahapnya. Kayak orang pergi ke sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kan enggak tiba-tiba si anak ini jadi penuh dengan pengetahuan mata pelajaran secara khusus seperti A, B, C. Enggak kan? Ada tahapnya kan? Sekolah dulu kan? Nah, Tuhan jadikan dan Tuhan kasih perintah utama. Gereja mula-mula harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan, belajar firman Tuhan, semuanya. Ini digenapi oleh gereja mula-mula. Nah, hari ini kita akan belajar gereja mula-mula, gereja yang berkenan di mata Tuhan, gereja yang sejati di mata Tuhan. Ini contohnya. Ada begitu banyak gereja yang ditegur, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi gereja mula-mula itu dipuji, itu dijadikan contoh sebagai standar. Gereja sebagai standar jemaat atau umat Tuhan yang benar di mata Tuhan. Itu seperti apa? Jadi waktu kita belajar gereja mula-mula, saudara, kita sedang belajar buat Tuhan, jemaat yang benar itu seperti apa? Jemaat yang diakui Tuhan, yang sejati itu seperti apa? Ya bahaya kalau enggak, saudara. Kita boleh mengaku kita percaya Tuhan, ya, kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mengakuinya, terus kita mau ngomong apa, saudara? Kita mau berdebat, kita mau melawan, kita nggak akan bisa menang. Harus Tuhan yang akui itu. Nah, maka, gimana caranya ya? Kita tinggal tiru gereja mula-mula. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat poin pertama, ya, slide. Siapakah orang-orang percaya di gereja mula-mula? Nah, jadi gereja mula-mula ini jemaatnya kayak gimana sih? Seperti apa orang-orangnya di gereja mula-mula? Kok Tuhan begitu berkenan? Nah, ini orang percaya sejati. Singkat kata, orang percaya di gereja mula-mula jemaatnya ini seperti apa? Disebut sebagai murid. Sebagai apa, saudara? Murid. Jadi jemaat gereja mula-mula punya panggilan yang spesial, punya panggilan khusus. Murid. Semua adalah murid. Nah, luar biasa. Bagaimana cara Tuhan membuat jemaat mula-mula ini menjadi murid? Next, akan lihat. Nah, tahap menjadi orang percaya yang sejati yaitu murid. Yang pertama, apa, saudara? Mendengar Injil. Bukan menginjil dulu. Mendengar Injil dulu. Terus karena mendengar Injil, jadi percaya. Ya, rasul-rasul khotbah di mana-mana, terus dengerin khotbah jadi percaya. Nah, setelah jadi percaya, terus ngapain, saudara? Udah hidup seenaknya? Enggak. Terus-menerus belajar firman Tuhan. Terus-menerus belajar firman Tuhan. Nah, inilah
jemaat gereja mula-mula. Dimulai dari mendengar Injil, jadi percaya Tuhan Yesus, lalu terus-menerus belajar firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang suruh sih. Jadi nggak dilakukan kan? Nah, kita akan baca Kisah 4 ayat 4 mulai. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi mendengar ajaran firman jadi percaya. Oke? Nah, jadi tahapnya seperti ini. Next, kita akan baca Kisah 6 ayat 7 mulai. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, jadi pekerjaan Tuhan melalui gereja mula-mula terus-menerus menyebarkan firman Tuhan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang yang terima jemaatnya jadilah murid. Nah, jadi jemaatnya semakin banyak, tapi nggak disebut jemaat, saudara, disebutnya murid. Nah, itulah jemaat. Siapakah orang-orang di gereja mula-mula? Murid. Next, bahasa Yunaninya murid, matetes. Ya, matetes. Mirip kan kayak bahasa Indonesia, mama dan tetes. Tapi beda artinya. Matetes artinya orang yang rajin belajar firman Tuhan. Jadi seperti apa gereja mula-mula di mana Tuhan begitu berkenan ya? Semuanya rajin belajar firman. Nah, itu karakternya. Nah, jadi jemaat gereja mula-mula itu siapa, saudara? Satu kata, murid. Ya. Gak pernah boleh lupa. Ini yang benar di mata Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau jadi umat Tuhan yang benar, mari belajar firman yang rajin, menghidupi firman. Baru ini jemaatku, kata Tuhan. Oke, next. Poin kedua, kita akan lihat jumlah orang-orang percaya bertambah terus. Ya, jumlah murid-murid bertambah terus. Bagaimana ceritanya? Kok bisa? Ketika firman makin tersebar, jumlah orang percaya, jemaatnya yaitu murid-murid bertambah. Coba next. Tadi kita udah baca ini, Kisah 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid tambah banyak, ya kan? Next. Ini pekerjaan Tuhan luar biasa, saudara, di zaman itu. Setiap hari Tuhan tambah jumlah jemaat gereja mula-mula. Bukan sembarang jemaat. Orang-orang yang rajin belajar firman. Tiap hari ditambah terus. Artinya apa, saudara? Ini ayat-ayatnya. Artinya gereja mula-mula, rasul-rasul, para diakan-diakan, para hamba-hamba Tuhan, setiap hari ajaran firman. Setiap hari menyuruhkan firman. Setiap hari. Karena kan kita udah tahu alurnya. Firman makin tersebar, murid makin bertambah. Kok ini bisa sampai setiap hari? Apakah murid-murid yang lakukan ini? Bukan. Semuanya Tuhan yang lakukan. Bahkan instruksinya pun dari Tuhan Yesus. Yang murid itu hanya dipakai saja. Nah, tapi kita bisa lihat cara kerjanya. Bagaimana orang bisa memiliki pengetahuan akan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan, pengenalan akan Tuhan sepenuhnya, seperti air laut menutupi dasarnya dengan ajaran firman yang ekstrim sekali. Setiap hari. Luar biasa. Next, kita mau baca Kisah 21 ayat 20 mulai. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Orang percaya mendengar Injil jadi percaya, terus ya sudah, aku sudah diselamatkan, haleluya, hidupku tinggal menikmati dunia ini, ciptaan Tuhan. Gak seperti itu ya. Rajin belajar, gak cuma belajar tok, tapi memelihara hukum Taurat. Artinya apa? Dihidupi. Dihidupi. Inilah jemaat mula-mula. Luar biasa sekali. Sebelumnya banyak yang gak percaya. Nah, khususnya di zaman Yesus, kalau kita perhatikan di Alkitab, sebenarnya siapa penyebab Tuhan kita mati? Penyebabnya adalah para pemimpin agama.
Orang Farisi, orang Saduki, imam besar, imam-imam, ahli Taurat. Ini pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya mengajarkan para jemaat, yaitu umat Israel, untuk beribadah dengan benar, untuk dibawa kepada Yesus supaya semuanya selamat. Malah iri sama Yesus. Dan Yesus dikatain sesat. Dan mereka, karena iri, mereka merencanakan pembunuhan yang sangat-sangat luar biasa, jahatnya. Walaupun bukan tangan mereka yang bunuh, tapi ini karena mereka, Yesus jadi mati. Ya, yang mengeksekusikan tentara Roma. Tentara Roma hanya turut perintah. Nah, kenapa Roma bisa sampai harus hukum mati Yesus, padahal Pontius Pilatus nggak mau hukum mati Yesus? Karena Pontius Pilatus dijebak, diancam. Kalau kamu nggak menyalibkan Yesus, saya laporin kamu ke Kaisar. Pontius Pilatus bisa mati. Bukan hanya kehilangan jabatan, takut dia. Cuci tangan apakah bisa mencuci dosanya? Ya nggak bisa. Itu cuma simbol dia aja. Akhirnya Yesus dibunuh. Gara-gara siapa? Gara-gara pemimpin agama menghasut rakyat sehingga demonstrasi besar-besaran kepada Pontius Pilatus. Jadi siapa yang bunuh Yesus? Para pemimpin-pemimpin agama. Nah, tapi di zaman gereja mula-mula, banyak dari mereka yang bertobat. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Nah, tadi dikatakan di Kisah 6 ayat 7, ya banyak imam yang bertobat, padahal mereka sebelumnya membunuh Yesus. Nah, jadi siapa yang melakukan ini semua? Bukan manusia, tapi Tuhan. Ya, bukan manusia, tapi Tuhan. Cara kerja Tuhan melalui penyebaran, pengajaran firman. Nah, mari kita baca slide selanjutnya. Di Kolose 4 ayat 3 mulai. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ya, jadi karena pekerjaan Tuhan melalui gereja mula-mula yang Tuhan pakai untuk satu tujuan utama, yaitu memberitakan, mengajarkan firman Tuhan. Dan Tuhan sertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Tanda-tanda dan mujizat bukan tujuan utamanya. Jemaat gereja mula-mula bukan datang untuk menerima tanda-tanda dan mujizat, tapi untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkenan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih tanda-tanda dan mujizat. Ya, jadi fokus utamanya jangan salah, amin. Harus kayak gereja mula-mula. Nah, kenapa? Karena untuk menjadi orang percaya sejati, sekali lagi, dengar Injil, percaya Tuhan, belajar dengan rajin firman Tuhan. Nah, itulah orang percaya sejati. Yang ketiga, apakah daya gerak jumlah orang-orang percaya bertambah? Apa yang membuat ini bisa meledak luar biasa? Yang pertama, next, kematian Yesus Kristus. Karena Yesus mati, bangkit, lalu naik ke sorga, makanya pekerjaan Tuhan ini bisa bertambah banyak, multiplikasi, kemana-mana pekerjaannya. Waktu Yesus masih hidup, yang percaya Yesus pada akhirnya cuman segelintir, sedikit. Itu pun pada kabur ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani kan. Malah banyak yang menentang. Semua pemimpin agama menentang. Gak ada satupun hamba Tuhan yang datang kepada Yesus. Tapi justru anehnya, setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, makin banyak yang percaya Yesus. Karena ini sudah dinubuatkan. Yesus sudah ngomong seperti ini. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 12 ayat 24 dan ayat 32 ya. 23 mulai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Maksudnya, siapa biji gandum yang harus mati ini? Yesus ditinggikan di kayu salib. Nah, setelah itu
Maka Tuhan tarik orang-orang pilihan, orang-orang percaya sejati yang belajar firman Tuhan dengan rajin. Tuhan tarik. Ya, jadi bukan karena hebatnya manusia, bukan karena hebatnya rasul-rasul, pintar ngajarnya kayaknya, wah khotbahnya seru kayaknya, makanya banyak, tiap hari aja khotbah di bait suci. Ya bukan karena mereka sudah, karena Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan Yesus yang tarik semua. Nah, percayalah saudara, kita ada di sini karena ditarik oleh Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena manusia. Tuhan pakai manusia betul, seperti Tuhan pakai rasul-rasul. Tapi bukan karena rasul-rasul, karena Tuhan Yesus. Nah, jadi contoh yang sangat sederhana saudara. Kalau saya tanya di sini, ya, angkat tangan ya. Siapakah yang membelah Laut Merah ketika Tuhan mengeluarkan umat Israel dari Mesir? Angkat tangan. Salah, Tuhan. Musa kan sama kayak kita, nggak bisa apa-apa. Kalau bukan Tuhan. Nah, jadi saya lagi, siapakah yang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa di zaman gereja mula-mula? Rasul-rasul? Paulus? Tuhan. Musa, Petrus, Andreas, Paulus, dan lain-lain hanya sebagai alat. Memang diciptakan untuk mengerjakan kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, mengenai kematian Yesus ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Ya, selalu firman Tuhan tuh tidak tiba-tiba, saudara. Dinubuatkan dulu, dikasih tahu dulu. Gak ada yang terjadi dengan kebetulan, tiba-tiba. Oh, Tuhan mikir dapat ide ini, terus Tuhan kerjakan. Gak ada. Semua yang terjadi sampai detik ini semua sudah dinubuatkan, semua sudah dicatat. Kita mau baca Yesaya 53 ayat 10 mulai. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, kata dia di sini terjemahan yang lebih tepat, besar hurufnya, karena ini bernubuat tentang Yesus. Kehendak Tuhan, Yesus diremukkan, menderita, sakit sekali kematiannya, sampai jadi korban, sampai mati seperti domba, korban penebus salah. Itulah Yesus. Jadi kematian Yesus sudah dinubuatkan di Alkitab. Jadi orang-orang Yahudi saat itu, weh kalau kamu Tuhan, coba kamu loncat, selamatkan diri dari salib, kita akan nyembah kamu. Tuh kan, enggak kan, masih tetap tersalib. Kamu bukan Tuhan. Tuhan bisa nggak menyelamatkan diri dari salib? Bisa. Harus digenapi dong ayat ini. Dia harus jadi korban. Ya makanya kalau enggak kembali kepada Alkitab, enggak tahu apa-apa. Nah, dikatakan begitu dia mati jadi korban penebus salah di kayu salib, maksudnya digenapinya kan? Ia akan melihat keturunannya. Nah, lahir keturunannya. Siapa keturunannya? Gereja mula-mula. Sebelum Yesus mati, belum ada gereja mula-mula. Bahkan jemaat Yesus makin lama makin sedikit, makin ninggalin dia sampai gak ada yang mau ikut, gak ada yang kuat, gak ada yang sanggup. Kalau ikut Yesus terus, murid-murid berpikir saya bisa sama-sama dihukum mati nih, takut udah. Semuanya kembali ke profesi masing-masing, semua kembali ke kampung masing-masing. Tapi justru setelah Yesus mati, lahirlah gereja mula-mula. Nah, jadi ini yang dimaksud gereja mula-mula. Karena apa? Karena kematian Yesus. Jadi gereja mula-mula sudah dinubuatkan. Ya, jemaat yang rajin belajar firman Tuhan sudah dinubuatkan. Nah, tadi di awal kita baca dua nubuatan dari Nabi Yesaya dan Nabi Habakuk tentang akhir zaman loh saudara. Lebih cocoknya di zaman kita sekarang. Bumi akan dipenuhi oleh pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan yang adalah firman. Harus digenapi. Amin. Di Kota Malang kita semua harus menggenapi ini. Contohnya harus kayak apa? Harus kayak gereja mula-mula. Oke. Kita akan lihat next daya gerak yang berikutnya. Kenapa gereja mula-mula bisa berkembang? Bukan cuma secara kuantitas,
Tapi kuantitasnya, orang-orangnya, jemaat-jemaatnya ini adalah belajar firman terus-menerus. Kenapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus. Apa saudara? Roh Kudus. Kita baca Kisah 9 ayat 31. Kisah 9 ayat 31 mulai. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, seperti yang tadi kita nyanyi, Roh Kudus hadir di sini. Kalau nggak Roh Kudus nggak bisa, saudara. Nah, jadi saat kita gereja, jemaat menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa. Siapa yang mau menerima kuasa? Ayo, jangan mau rugi. Harus terima Roh Kudus. Mari kita baca Kisah 1 ayat 8 next. Kisah 1 ayat 8 mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Coba perhatikan ayat ini, saudara. Kita dilarang untuk menambah mengurangi firman Tuhan. Di Wahyu 22, kitab yang terakhir, pasal yang terakhir, dilarang. Jangan tambah kurang firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu jemaat itu paling suka tambah kurang firman Tuhan. Ya, kenapa kita suka tambah kurang? Karena kita maunya yang cocok-cocok dan yang kita senang-senang aja, yang kita mau-mau aja. Itu yang kita pilih, sehingga yang lain dikurangin. Nah, kita mau lihat di Kisah 1 ayat 8. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus turun. Lalu orang yang menerima Roh Kudus dapat kuasa. Kuasa apa, saudara? Menjadi saksi Tuhan. Saksi Injil Kerajaan Allah. Nah, kita selama ini, Roh Kudus turunlah, penuhi hatiku, berikan aku kuasa. Untuk apa dulu? Untuk apa dulu, saudara? Untuk menjadi saksi, benar. Untuk jadi saksi, untuk saudara rajin menginjil, benar. Ini untuk jadi penginjil. Amin. Kalau kita ambil sepenggal untuk ini, untuk itu, kan ada firmannya, tapi kuasanya disuruh untuk jadi penginjil. Menginjil, menyaksikan Injil Tuhan. Nah, kata kuasa di sini, next, bahasa Yunaninya dunamis. Terjemahan Indonesianya dinamit, bom. Jadi kata bom, dinamit diambil dari kata dunamis. Apa itu dunamis? Kekuatan yang sangat besar yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Jadi Tuhan kasih kuasa, yaitu lewat Roh Kudus, supaya bisa menjadi saksi. Nah, saat menjadi saksi, membawa Injil Kerajaan Allah kemana-mana, banyak sekali halangan dan rintangannya. Gak kira-kira. Dari segala macam sisi. Kalau mau menginjil, harus ada uang. Aduh, uangnya dari mana? Kalau mau menginjil, harus ada hamba-hambanya yang betul-betul mau belajar firman. Siapa yang mau belajar firman zaman sekarang? Kalau mau menginjil harus ada begitu banyak waktu yang dikorbankan. Belum ada musuh-musuh, ada serangan-serangan kuasa-kuasa yang ingin menghalanginya. Banyak masalahnya. Gak gampang, saudara. Kalau kita sebagai jemaat duduk aja memang gampang. Tapi untuk bisa ini dilakukan, itu banyak hal sekali. Dan sulitnya luar biasa. Gak gampang. Kita bisa ada di sini. Kesulitannya, kalau ditulis satu-satu, saudara, ada 100 lebih kayaknya. Gak gampang. Nah, tapi Tuhan janji, kalau Roh Kudus turun, Tuhan akan kasih kuasa. Semua masalah hambatan, rintangan akan dibom habis. Pasti bisa. Oke. Nah, kuasa dari Roh Kudus. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus yang memberikan kita kuasa? Kita percaya ayat ini, tapi lagi-lagi saudara, harus pakai cara Tuhan. Harus pakai jalan Tuhan. Jalan Tuhan cuma satu, yaitu firman. Ya.
Bagaimana? Apa yang firman bilang? Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus yang memberikan kita kuasa? Ya. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, saudara tolong catat, Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Khotbah Yesus. Yesus ngomong apa sih? Itu yang dicatat di Alkitab loh, saudara. Firman Tuhan kan? Itu adalah roh. Jadi perkataan Yesus bilang adalah roh. Oke? Nah, jadi cara kita menerima Roh Kudus, Tuhan kasih Roh Kudus. Alkitab, saudara. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Terus Yesus bilang, perkataan-perkataanku itu roh. Loh, Allah roh, perkataanku roh. Yang benar yang mana sih? Dua-duanya Yesus yang bilang, saudara. Benar dua-duanya. Kenapa? Karena sekali lagi firman itu Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Allah itu Roh Kudus. Apa itu Allah? Firman Tuhan. Makanya Yesus tegaskan lagi, perkataanku adalah roh. Itulah Roh Kudus. Saat ini kita lagi terima apa, saudara? Firman Tuhan atau komedi atau cerita tentang masa lalu saya. Firman Tuhan kan? Nah, artinya apa? Saudara sedang menerima Roh Kudus. Saudara bukan cuma duduk di sini, aduh kapan ini selesainya, khotbahnya pasti lama nih. Tapi saudara sedang menerima Roh Kudus. Makanya firman Tuhan bilang, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Gak bisa diampuni dosa yang seperti itu. Maksudnya apa? Firman dikasih, jangan ditolak, saudara. Jangan gak suka. Jangan dilawan. Apa sih? Firman gak perlu lah. Saya gak setuju. Gak cocok sama saya. Roh Kudus berduka langsung. Karena firman itu adalah roh. Nah, maka dari itu ketika Rasul Petrus khotbah, Roh Kudus turun. Ya. Ketika Petrus disuruh Tuhan khotbah ke orang kafir, ke orang Roma, ke keluarga Cornelius, Roh Kudus turun. Ketika firman disampaikan. Kenapa? Karena firman itu adalah Roh Kudus. Jadi saudara sekarang sedang terima firman Tuhan, yaitu sedang terima Roh Kudus. Itu definisi Roh Kudus di Alkitab. Tapi manusia menafsirkan seringkali lain. Ya, Roh Kudus itu sesuatu yang bikin saya rasanya gemeter. Coba saudara pergi ke konser, ya, ke konser musik, bukan rohani, saudara. Tapi si artisnya ini artis favorit. Misalkan saudara artis favoritnya itu Mas Endang, Krisdayanti, Ruth Sahanaya duduk paling depan, tiket puluhan juta. Waduh, sound system bagus sekali. Mendengar nyanyi lagu favorit. Itu yang di depan menangis, terharu, benar gak? Waduh, kok jadi mirip kayak pas di gereja juga ya? Nah, terus kita bilang itu Roh Kudus. Salah, saudara. Salah. Firman Tuhan adalah Roh Kudus. Amin. Nah, jadi firman Tuhan kalau kita terima, kuasanya besar sekali. Kita baca. Next. Nah, firman Tuhan memiliki kuasa yang besar. Ini ayatnya. Oke. Next. Kita baca Roma 1 ayat 16 mulai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Dunamos, dinamit, sama. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya, kuasa. Dinamit. Nah, di sini kekuatan Allah, dinamit juga. Apa? Injil. Loh, Roh Kudus kayak dinamit. Injil kayak dinamit, dua-duanya kayak bom. Oh, jadi ada dua pilihan. Enggak, saudara. Injil adalah Roh Kudus, sama makanya. Walaupun terjemahan Indonesia yang satu kuasa, yang satu kekuatan, tapi terjemahan aslinya sama. Ya, sama. Dinamis. Nah, Injil adalah kekuatan Allah.
Jadi kalau saudara mau menerima kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan, terimalah firman. Makanya gereja mula-mula semakin kuat, saudara. Karena terimanya firman terus. Rajin sekali terima firman, ya semakin kuat lagi. Kekuatannya kayak apa? Kayak bom. Jangan anggap remeh. Ya ini bukan pengetahuan semata, bukan sejarah, saudara. Ini kekuatan Tuhan. Nah, Yesaya 55 ayat 11 kita mau baca. Seperti apakah firman Tuhan ini? Kita mau baca mulai. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan apapun itu akan berhasil. Ya enggak, kadang ada yang instan, kadang perlu waktu. Tapi pasti berhasil, pasti sukses. Firman Tuhan tuh pasti sukses, makanya terima firman, jadi sukses. Nggak terima firman, usaha sendiri, kelihatannya sukses atau nggak sukses ya iyalah. Tapi terima firman pasti sukses. Kenapa? Karena firman itu iya dan amin pasti. Cuman jangan ditambah, jangan dikurang gitu ya. Next kita mau baca 1 Tesalonika 2 ayat 13 mulai. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah bekerja di dalam kita yang percaya. Kok lama-lama yang baca cuma engkau aja ini? Padahal waktunya masih lama. Enggak, tapi bahannya udah mau habis nih. Jadi kita mau baca ini lagi, baca semuanya ya, jangan cuma aja yang didekati. Next, kita mau baca 2-3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Firman Allah makin tersebar. Bahasa aslinya artinya terus menerus semakin besar, terus menerus semakin kuat. Firman Tuhan makin banyak, makin kuat. Nah itu kehendak Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Bukan cuma saya udah belajar firman lah, udah, tapi terus makin lama makin banyak, makin lama makin kuat, makin bertambah. Nah sehingga murid semakin banyak. Jadi pekerjaan Tuhan, Tuhan ingin firman dalam diri kita saudara semakin banyak, semakin tersebar. Kalau dulu ada hal-hal yang kita pegang prinsip Tuhan, tapi kalau hal ini kita udah gak peduli, kita udah gelap, pokoknya kita berdasarkan emosi. Kalau ininya oke firman, nah harus semakin tersebar. Semuanya harus dikendalikan oleh firman, bukan emosi, bukan keinginan daging, bukan hawa nafsu lagi. Harus makin tersebar seperti itu. Itu pekerjaan Tuhan. Iblis tahu. Nah maka dari itu, ini penting saudara, jangan ngantuk. Iblis bekerja dengan licik. Ya, Alkitab bilang iblis kalau kerja licik. Soalnya kalau nggak licik nggak akan ketipu orang. Hai, kenalkan saya pendeta dari gereja sesat. Ya nggak ada yang mau dengar. Kenalkan saya gereja setan. Nggak kayak gitu. Itu bodoh. Orang langsung kabur, langsung tolak. Tapi firman Tuhan bilang iblis bekerja dengan licik. Ini pekerjaan Tuhan, sama iblis mau dibunuh pekerjaannya, mau digagalkan pekerjaannya. Berhasil nggak? Ada, berhasil juga. Ada orang yang tertipu. Kita mau baca. Seperti apakah pekerjaan licik iblis? Next. Oke, di ayat ini ya. Kita baca 1, 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini serem sekali. Next. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan.
kembali ke slide sebelumnya. Kita melihat pekerjaan iblis disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Wow, jemaat paling suka tuh kalau ada perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat. Siapa yang mau mujizat? Lari ke depan, gua paling suka. Oke? Nah, iblis memfokuskan jemaat di Tesalonika ke hal-hal tanda-tanda dan mujizat. Hal-hal yang ajaib. Iblis fokusnya dibelokin sama iblis. Fokusnya itu terima firman, belajar firman, terus-menerus supaya firman Tuhan semakin kuat, semakin tersebar, dibelokin kepada tanda-tanda dan mujizat dan perbuatan ajaib. Banyak yang kebelok, sudah. Firman terus, bosan, capek. Nah, ini tanda-tanda mujizat dan perbuatan ajaib. Iblis membuat jemaat tidak menerima kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Yesus bilang kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Ayat gak pernah boleh kita lupa, saudara. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Iblis membuat orang-orang gak mau terima kebenaran firman. Gak mau suka sama firman. Enggak. Ini buktinya saya terima mujizat. Wah, kesaksian saya ini banyak nih, bisa bershare ini. Tanda Tuhan menyertai saya dan mengasihi saya. Haleluya, amin. Belajar firman nih. Buat apa? Capek. Nah, iblis tepuk tangan. Senang. Membuat kita menjauh. Gak mau terima firman. Next, ayat 11. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Nah, maaf ya, yang gak mau belajar firman, ngejar tanda-tanda mujizat perbuatan ajaib, Yesus sudah selamatkan aku, gak perlu belajar firman, sesat, saudara. Ya. Percaya akan dusta, hal yang bohong dipercaya. Iblis kan licik. Ya, namanya serigala berbulu domba. Domba kan Yesus, dari luarnya kelihatannya Yesus, tahunya dalamnya iblis, serigala, mau membunuh. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terimalah tanda-tanda dan mujizat perbuatan ajaib. Nggak mau belajar firman, saudara. Ya. Terus orang jemaat gimana nggak percaya? Senang kan? Asik, yes. Nah, dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, nggak percaya akan firman. Ya firman nggak usah lah, nggak penting. Next, udah selesai. 12. Kita lihat pekerjaan licik iblis di ayat 2 Timotius. Next. Dikit lagi ya, mulai. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dikumpulin pengajar-pengajar, harus ngomong yang memuaskan jemaat ya. Memuaskan keinginan jemaat. Jangan kebenaran firman. Dan membukanya bagi dongeng. Nah kata orang udah tidak bisa lagi terima ajaran sehat. Bahasa terjemahan aslinya benar, murni. Ya gak suka. Orang udah gak suka. Firman. Aduh, ayat lagi. Capek deh. Nah, tapi orang sukanya dongeng. Dan membukanya bagi dongeng. Pidato manusia, cerita manusia, ajaran manusia. Seru banget dengarnya, saudara. Senang banget. Firman, ngantuk. Saya mau males ke persekutuan ini. Kenapa? Daripada saya cuma datang tidur di rumah Bapak. Kenapa? Ngantuk sih. Khotbahnya ayat terus, pelajaran terus. Gak boleh gitu, saudara. Ini harus dilawan. Ini pekerjaan iblis. Kalau kita ngantuk, ya iblis senang. Harus dilawan, saudara. Maka kesimpulannya next. Orang percaya sejati, sama-sama baca, harus belajar dan menginjil terus-menerus tanpa henti. Ini orang percaya sejati di mata Tuhan Yesus. Harus belajar terus-menerus, harus menginjil terus-menerus. Kita baca next. 2, 3.
Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Setiap hari belajar firman, setiap hari beritakan Injil. Wow. Gereja mula-mula. Jadi ada hal yang tidak bisa pensiun dalam kehidupan kita. Yang lain mungkin kita bisa pensiun karena memang sudah itu jalannya. Tapi terima firman, gak boleh pensiun. Halo, amin. Doa gak boleh pensiun. Menginjil gak boleh pensiun. Ibadah tidak boleh pensiun. Melayani gak boleh pensiun. Mengajar gak boleh pensiun. Terus tanpa henti. Ya. Sampai firman Tuhan begitu tegasnya. Next, dikatakan mau baik waktunya, mau tidak baik, ajarin firman. Ayat ini sudah 2 Timotius 4 ayat 2. Sebelumnya ya, mau baik, mau tidak baik, ajarin firman. Lagi gak bagus nih, kayaknya lagi gak cocok deh. Kan sekarang kan lagi gini, lagi gitu. Menurut manusia itu gak baik sekalipun. Terus beritakanlah firman. Tidak ada bolos, tidak ada libur. Itulah gereja mula-mula. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah untuk ibadah, jangan menyerah untuk belajar firman, jangan menyerah untuk menginjil. Ya, aduh badan nih gak baik nih. Jangan menyerah semua. Baik tidak baik. Ya. Terakhir kita mau baca. Terakhir sama-sama mulai. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Next. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara lihat, rasul-rasul ditangkap, dipecut, dicambuk, disesah, dipenjara, dilepaskan. Kapok pasti. Kapoknya rasul-rasul. Malah keluar penjara sampai sakit, dipecut, dipenjara, malah sukacita. Saya turut mendapat penderitaan Kristus. Puji Tuhan. Kenapa dipecut? Kenapa dipenjara, saudara? Karena memberitakan Injil kan. Harusnya kapok. Begitu keluar tiap hari terus lanjutin lagi pelajaran firman. Coba kalau kita gara-gara belajar firman, gara-gara menginjil, kita dianiaya, saudara. Aduh, dianiaya. Menyesal, ngapain saya kalau gitu belajar firman, kalau saya terima aniaya kayak gini, ngapain saya ngajarin, ngapain saya menginjil. Terus begitu penderitaannya, aniaya selesai, kapok, gua kapok. Kalau kita gitu kan. Coba lihat rasul-rasul bertahan sampai akhir, sampai kasih nyawa pun dengan sukacita. Itulah rasul-rasul, itulah gereja mula-mula. Makanya gereja mula-mula ada kebangkitan rohani yang besar, bukan cuma di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa, saudara? Karena kayak begini gerejanya, gak bisa dihalangin. Terus melaksanakan amanat agung. Terus menerus, apa saudara? Belajar firman. Terus menerus menginjil. Terus menerus mengajar. Terus menerus beribadah. Terus menerus melayani. Terus menerus mengajar. Luar biasa sekali. Nah, makanya pekerjaan Tuhan digenapi. Bukan dengan gampang bim salabim, darah Yesus jadi. Bukan, saudara. Dengan pengorbanan air mata darah dan waktu dan tenaga dan hidup dan nyawa, jiwa raga orang-orang yang kayak begini sih, saudara. Akhirnya firman Tuhan digenapi. Nah, jadi firman Tuhan yang Tuhan kerjakan jauh-jauh hari bukan selesai di zaman gereja mula-mula saja. Tapi Tuhan janji melalui Nabi Yesaya dan Nabi Habakuk, ini akan terjadi lagi di akhir zaman. Inilah orang-orang pilihan, inilah orang-orang tersisa sampai akhir, orang-orang percaya sejati. Dan saya berdoa, memberkati dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semua dapat memiliki iman yang benar sesuai firman dan mengikuti tuntunan nubuatan firman Tuhan, menjadi orang percaya sejati
yang belajar firman Tuhan terus-menerus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu yang menarik kami semua ke tempat ini ya Bapa. Bukan karena manusia, bukan karena hebat, kuat, gagah kami, tapi karena Engkau yang sudah memberikan nyawa-Mu di kayu salib, bangkit dan kembali ke sorga dengan penuh banyak penderitaan yang tidak terkatakan, sehingga kami semua ditarik ya Bapa untuk kembali kepada jalan-jalan firman Tuhan dituntun oleh Gembala Agung kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi jemaat kudus sejati, orang percaya sejati, yang terus-menerus belajar firman Tuhan, menerima kuasa Injil yang adalah Roh Kudus, sehingga kami semua dapat bertahan sampai akhir dan menang sampai akhir, tidak pernah menurun, tapi semakin naik imannya. Firman Tuhan semakin diperluas dan diperkuat dalam kehidupan kami, dalam pikiran, dalam hati kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kota Malang ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini dapat sepenuhnya digenapi. Kami percaya kepada orang-orang yang seperti inilah Tuhan akan menyertainya sampai kepada akhir zaman. Maka Bapa, kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya gembala yang menuntun, melindungi dan menjaga kami semua. Asalkan kami mau terus mengikuti setiap tuntunan langkah yang Engkau sudah berikan melalui firman Tuhan. Biarlah Bapa firman-Mu menjadi pelita terang dan jalan bagi kehidupan kami yang sangat singkat di bumi ini ya Bapa. Tolong Bapa, ada begitu banyak kuasa, kejahatan iblis, tipu muslihat iblis yang ingin menggugurkan iman kami, membuat jalan kami menjadi tidak fokus, menjadi melenceng ya Bapa. Biarlah Bapa kami diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami tidak ada yang tertipu. Kami semua dapat terus bertahan, menjaga iman, dituntun Tuhan sampai akhir. Kiranya kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang dapat menghancurkan segala macam halangan, rintangan, cobaan, godaan, dapat diberikan kepada masing-masing kami, sehingga kami semua dapat semakin disempurnakan menjadi jemaat kudus, orang percaya seperti gereja mula-mula di zaman Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Kiranya Bapak, pintu penginjilan terbuka lebar dalam hati kami, keluarga kami, kehidupan kami. Pintu penginjilan terbuka lebar di kota Malang ini, sehingga jumlah orang-orang percaya yang rajin terus-menerus belajar firman dapat bertambah setiap harinya. Dan kiranya kerajaan Allah dapat dibangun dan diperluas di kota Malang. Bapak, kami secara khusus berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit, sedang dalam permasalahan, kesusahan. Tidak ada yang bisa menolong kami Bapak selain Engkau ya Bapak. Maka Bapak, kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Kami mau berseru sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami percaya saat kami terus-menerus berdoa dan tidak menyerah, Engkau menjawab semua doa-doa kami tepat pada waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mau menyerahkan seluruh hari Minggu ini, hari Tuhan. Ini adalah hari Tuhan, milik Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau mencurahkan kasih karunia yang besar dan menguduskan kami semua di hari yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Shalom. Masih semangat? Luar biasa. Sore hari ini cuacanya cerah. Ibadahnya dimulai dari awal jam 4. Jemaat-jemaat tadi semangat bisa ngasih salam sama engkong, memperkenalkan diri. Padahal sudah lama ya, kenal semua. Tapi kenal kong ini saya ini, kong saya ini saya Elizabeth ini ya. Engkong tambah bingung lagi yang mana tadi yang kenalkan. Ya, soalnya engkau mengingat kalian semua dan kalian mengingat cuma engkau saja. Jadi ya apa ya. Tapi saya terima kasih pada seluruh jemaat pada sore hari ini yang hadir. Karena apa? Begitu setianya kalian untuk mendengarkan dengan
tertib mendengarkan firman Tuhan. Maka saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Pastor Allen yang sudah memberikan firman pada seluruh jemaat rumah doa di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, dan memberkati kesehatannya. Baik, kita akan menerima pengumuman. Ini engkau catat ya. Ibadah 2 minggu ke depan, minggu tanggal berapa? Siapa yang bilang tanggal berapa? Siapa itu? Oh, Elizabeth. Bu Gideon ya? Ya, nanti saya kasih hadiah ya. Nah ini engkau itu tiba-tiba ya gitu orangnya ya. Tiba-tiba gitu ya. Makanya harus disimak gitu ya. Nanti minta ya, Bu Elizabeth ya. Jemaat, dan yang kedua saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada tim multisik, tim multimedia, dan ini CS dan Roni, Angga, Piti, apa? Siapa Piti? Pija ya, dan seluruhnya ya. Oh, terima kasih semuanya. Wah, kalau paling nggak apa nama-namanya. Elizabeth sudah apa, kalau Elizabeth itu apa? Ya. Terima kasih banyak kalau iya. Terima kasih. Ya. Memang tadi ya tidak ada satu bukan di sini kan catat loh. Ya. Pertama nanti tadi minggu berikutnya tanggal 4 Juni ya. Terus mohon pendaftaran jemaat paling lambat hari Kamis untuk ibadah ya. Engkau pusing, tadi ada yang daftar, kok saya ikut si A, ikut si B. Wah, kepalanya sampai pusing. Nah, gimana? Engkau saya ikut Pak Rokim, saya ikut Pak Jeffrey, saya ikut Pak ini, Pak Matius dan sebagainya. Waduh, saya sudah, pokoknya daftarnya di mana ikut di situ saja, sama saja ya. Jadi yang sudah daftar di mana, tidak apa-apa, ikut saja itu ya. Nah, jemaat yang ikut PA harap isi formulir nanti ya, isi hadir nanti sama panitia dikasihkan ya. Jadi bisa tahu Om siapa yang setia ya. Ada yang tanya, kok nanti listnya kasih hadiah? Oh itu rahasia, nggak kata tunjukkan. Kalau tak tunjukkan ya pasti datang semua nanti gitu. Bilangnya gitu, tapi enggak, ini rahasia. Ya. Dan satu hal ya, tadi ada satu kebetulan di sini Om catat. Jemaat ikut PA itu bukan karena tua mudanya, ya. Semakin tua semakin menjadi, semakin cinta akan firman Tuhan. Karena kita nggak tahu dipanggil Tuhan itu kapan. Pulang nanti dipanggil Tuhan nggak tahu, tapi kita sudah punya bekal ya. Gitu. Jadi ngomong nggak perlu kok firman Tuhan itu nggak perlu. Sudah capek, sudah tidak bisa menerima firman Tuhan loh. Kalian tidur tuh bisa masuk dari pori-pori ini, masuk dari pori-pori. Darah Yesus itu mengalir. Ya. Tadi dikatakan Pastor Allen, rumah doa itu bukan untuk menyenangkan kalian tuh tidak, tapi Tuhan yang menyenangkan kalian melalui firman Tuhan. Ya. Jadi kalau manusia tuh hanya menyenangkan tuh hanya apa ya? Hanya sementara, gitu loh. Tapi kalau rumah doa memang kita tetapkan tuh lebih utama tuh firman Tuhan. Makanya sebenarnya kasihan Pastor Alun ini tadi loh datangnya tuh jam 3 dari Jakarta, jam 11 tuh masih di tol. Engkau telepon tadi, ya. Nanti masih engkau minta suruh tambah membina firman Tuhan lagi 30 menit. Sebenarnya sekarang manusia terjadi, wah engkau kok nambah-nambahin beban sama Pastor Alun ya. Tapi karena Pastor Alun juga setia mengutamakan firman Tuhan, jadi semakin semangat. Maka saya berharap jemaat di sini yang hadir bisa ikut PA, ya. Yang nggak bisa nggak apa-apa, tapi yang bisa kan. Tom, aku kan ikut rombongan Pak Matius, ikut rombongan Pak Jeffrey, ikut rombongan Pak Rokim. Engkau nggak ditinggalkan saya. Engkau siapkan kendaraan untuk pulang. Jadi nggak usah takut ya. Lo kok udah tepuk tangan semua. Jadi sudah tidak ada alasan lagi, ya. Engkau tuh sampai berusaha maksimal mungkin. Kalau kok cuma kayak roti. Memang kayak roti itu tidak masuk angin gitu loh. Jadi kalian tuh makan dulu sementara supaya tidak masuk angin. Nanti tidak kasih roti bilang, aduh kau kecut kau gak oleh apa-apa. Serba salah. Gitu. Saya tadi ada satu hamba ya,
senior hamba Tuhan di sini, tapi saya tidak mau nyebut namanya. Luar biasa memberi saya semangat, lebih luar biasa. Selalu mendoakan saya semakin remaja kami besar ya. Pendeta senior ada di bersama kalian saat ini ya, tapi nggak saya sebutkan namanya. Iya pasti tahu, banyak yang tahu ya. Itu ya. Jadi sekali lagi tidak usah alasan. Oh nanti saya pulangnya nggak ada karena saya ditinggal. Biar ditinggal KRT tidak usah takut. Nanti ada mobilnya ya. Engkau siapkan ya. Siap yang hadir ya. Siap ya. Gitu. Ya itu mungkin ya. Juga nanti ya itu saja yang kita sampaikan ya. Mari kita memberikan yang terbaik. Siapkan semuanya ya. Saya mohon dari tim untuk maju ke depan. Mana Yuni Untari sama Cik Sani. Bapak dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Kau berikan pada setiap hamba-Mu. Tuhan, Kau juga akan memberkati kami Tuhan, dan memberikan semangat-Mu akan memberikan yang terbaik. Kiranya Kau kuduskan, sucikan tangan-tangan yang akan berbunyi Tuhan, dan Kau kembalikan berlipat-lipat ganda ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Karena Tuhan
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, tuntunan, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan, dan kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara semua agar menjadi jemaat Tuhan yang sejati, orang-orang percaya seperti jemaat di gereja mula-mula yang mendengar Injil, percaya Tuhan, dan terus-menerus belajar firman Tuhan dan dipakai Tuhan menerima kuasa untuk membawa Injil di mana-mana. Kiranya berkat ini menyertai saudara semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu.